I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang sekularisme dari sudut pandang psikologi agama. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian pernah dengar nggak sih kata sekularisme? Apakah negara kita menganut paham sekularisme? Penasaran dengan penjelasan selengkapnya? Yuk, simak video ini hingga selesai ya. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar istilah sekularisme. Berikut penjelasannya secara rinci ya. Pengertian sekularisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekularisme adalah paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Dalam konteks kenegaraan, sekularisme adalah paham tentang pemisahan urusan agama dengan negara. Dalam hal ini, agama dipandang tidak relevan dan tidak boleh terlibat dalam pemerintahan dan urusan publik, sehingga agama tidak diletakkan sebagai dasar negara. Dapat disimpulkan bahwa sekularisme adalah suatu paham yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat dalam semua aspek kehidupan, baik dari sisi agama, ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan lain sebagainya. Pengertian sekularisme dari sudut pandang psikologi agama. Dari sudut pandang psikologi agama, sekularisme dapat mempengaruhi pandangan manusia terhadap keagamaan, keimanan, dan psikologi, serta menimbulkan perbedaan dalam pendekatan dan nilai-nilai antara psikologi sekuler dan psikologi Islam. Agama Islam. Bagi umat Islam, sekularisme merupakan suatu paham atau ideologi yang dianggap menyesatkan, karena agama tidak dapat mencampuri urusan duniawi. Di dalam sistem sekuler, pemerintahan pun juga tidak dapat mencampuri urusan agama, bahkan sebaliknya. Selain itu, Islam menolak penerapan apapun mengenai konsep-konsep sekuler, sekularisasi, serta sekularisme, karena semuanya bukanlah milik Islam dan berlawanan dengannya dalam segala hal. Agama Kristen. Pandangan Kristen terhadap sekularisme beragam. Ada yang menolak dan ada juga yang menerima. Namun, banyak Kristen yang menolak sekularisme karena pandangan ini dianggap memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Agama Hindu. Pandangan Hindu terhadap sekularisme juga beragam. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Namun, banyak Hindu yang menolak sekularisme karena pandangan ini dianggap memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Sejarah munculnya paham sekularisme. Pada era 1950 sampai 1960 telah berkembang tesis yang menyatakan bahwa dunia mengalami sekularisasi karena perkembangan teknologi yang semakin modern. Modernisasi dan industrialisasi menimbulkan perubahan-perubahan dalam struktur dan pola hubungan antar individu dalam masyarakat. Perkembangan sekularisme. Perkembangan sekularisme terus berlangsung di berbagai bagian dunia. Banyak negara mengalami transformasi menuju sistem pemerintahan yang lebih sekuler, di mana kebijakan publik dibuat tanpa perlu dipengaruhi oleh pertimbangan agama. Aliran-aliran atau pendekatan dalam sekularisme. Sekularisme liberal, pendekatan yang menekankan pemisahan yang kuat antara urusan agama dan negara, menekankan pada kebebasan individu dan hak asasi manusia, dengan pemisahan yang kuat antara agama dan pemerintahan. Sekularisme eksklusif, menganut pandangan bahwa agama harus sepenuhnya dihapuskan dari kehidupan publik dan institusi pemerintahan. Sekularisme inklusif, pendekatan yang mencari keseimbangan
antara pemisahan agama dan negara, sambil menjaga kebebasan beragama, mengakui dan menghormati pluralisme agama. Sekularisme kultural, konsep yang menekankan penghargaan terhadap nilai-nilai kultural tanpa menghilangkan sepenuhnya pengaruh agama, menciptakan ruang bagi keberagaman budaya dan agama, fokus pada aspek-aspek kultural dan sosial tanpa mengecualikan sepenuhnya pengaruh agama, mencoba mencapai integrasi yang seimbang. Penyebab terjadinya kasus sekularisme. Sekularisme pertama kali muncul di Eropa. Sekularisme timbul akibat ketidakpuasan masyarakat Eropa terhadap sikap kaum gereja sekitar abad pertengahan karena gereja ingin berkuasa. Negara yang menganut paham sekularisme. Salah satu negara yang menganut paham sekularisme adalah Prancis. Di Prancis diterapkan prinsip sekuler yang disebut dengan laicite. Prinsip laicite sudah diterapkan Prancis sejak tahun 1905. Prinsip ini menyebutkan bahwa negara bersikap netral terhadap agama apapun, sehingga identitas agama tidak boleh ditunjukkan di ruang publik. Selain Prancis, negara Turki, Kanada, Korea Selatan, dan India juga menganut paham sekularisme. Contoh sekularisme. Contoh sekularisme dalam kehidupan sehari-hari diantaranya pelarangan penggunaan jilbab pada sektor kerja swasta, tidak mencampuri urusan organisasi dengan urusan agama, serta tidak mencampur adukan masalah perdagangan dengan urusan agama.